Saya Fauzia Isnaini dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 16 akan mempresentasikan tentang TKK Penegak. Kamu tahu apa itu TKK? TKK atau tanda kecakapan khusus adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi atas kemampuannya dalam suatu bidang tertentu. TKK bersifat opsional, sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta didik yang lain. TKK jumlahnya puluhan, dan kemungkinan akan bertambah seiring dengan kemajuan teknologi. Untuk memperoleh suatu TKK, seorang pramuka harus mampu menyelesaikan SKK atau syarat kecakapan khusus dalam bidang tersebut. Gimana sih pemasangan TKK? TKK dipasang di lengan seragam atau di selempang. Contohnya seperti ini. Jumlah TKK yang dapat dikenakan di baju seragam paling banyak adalah 5 buah. Jika memiliki TKK lebih dari 5 buah, maka seorang pramuka harus mengenakannya di selempang. Tapi, selempang hanya dikenakan pada saat upacara resmi, pelantikan, dan momen penting lainnya. Sedangkan pada kegiatan-kegiatan biasa atau pada latihan rutin biasa, selempang tidak perlu digunakan. Pemasangan selempang mengarah dari kanan atas ke kiri bawah. Tingkatan TKK Penegak. Tingkatan TKK dalam gerakan pramuka dibagi menjadi 3. Untuk mencapai tingkatan selanjutnya, seorang pramuka harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam syarat kecakapan khusus atau biasanya disebut SKK. Setiap tingkatan SKK yang lebih tinggi akan berbeda persyaratannya dengan SKK yang memiliki tingkatan lebih rendah, walaupun untuk TKK yang sama. Tingkatan tersebut ialah 1. Purwa, merupakan tingkatan terendah yang berbentuk lingkaran. 2. Madya, merupakan tingkatan menengah yang berbentuk persegi. 3. Utama, merupakan tingkat tertinggi yang berbentuk segi 5. Contohnya seperti ini. Yang membedakan TKK antar golongan peserta didik ialah warna tepian TKK yang berbeda. 1. Tingkat pramuka siaga, berwarna hijau dan hanya memiliki satu bentuk, yaitu segitiga. 2. Tingkat pramuka penggalang berwarna merah dan mempunyai banyak bentuk. 3. Tingkat pramuka menegak dan pramuka pandega, berwarna kuning dan punya banyak bentuk. Jika kalian masih bingung cara membedakannya, coba lihat gambar ini. Beberapa TKK juga menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi seseorang peserta didik yang akan melanjutkan ke tingkatan pramuka Garuda sebagai tingkatan tertinggi dalam golongannya. 10 TKK wajib bagi pramuka penegak. 1. TKK P3K untuk pramuka penegak atau pandega yang terdiri dari Purwa, Madya, dan Utama. Berikut syarat kecakapan khususnya. 2. TKK pengatur rumah untuk pramuka penegak atau pandega yang terdiri dari Purwa, Madya, Utama. Berikut syarat kecakapan khususnya. 3. TKK pengamat untuk pramuka penegak atau pandega yang terdiri dari Purwa, Madya, dan Utama. Berikut syarat kecakapan khususnya. 4. TKK juru masak untuk pramuka penegak atau pandega yang terdiri dari Purwa, Madya, dan Utama. Berikut syarat-syarat kecakapan khususnya. 5. TKK berkemah untuk pramuka penegak atau pandega yang terdiri dari Purwa, Madya, dan Utama. Berikut syarat kecakapan khususnya.
TKK penambung untuk pramuka penegak atau pandega yang terdiri dari purwa, madya, dan utama. Berikut syarat kecakapan khususnya. Tujuh, TKK penjahit untuk pramuka penegak atau pandega yang terdiri dari purwa, madya, dan utama. Berikut syarat-syarat kecakapan khususnya. 8. TKK juru kebun untuk pramuka penegak atau pandega yang terdiri dari purwa, madya, dan utama. Berikut syarat kecakapan khususnya. 10. TKK keamanan kampung untuk pramuka penegak atau pandega yang terdiri dari purwa, madya, dan utama. Berikut syarat kecakapan khususnya. 10. TKK gerak jalan untuk pramuka penegak atau pandega yang terdiri dari purwa, madya, dan utama. Berikut syarat kecakapan khususnya. 'Mohon maaf jika ada kesalahan, baik penulisan atau pengucapan kata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.